pendengar Besti Besti Talk, selamat datang di episode pertama Besti Besti Talk bersama saya host kamu Mutia. Di sini kita akan membicarakan topik-topik hangat seputar negeri kita tercinta, Indonesia. Untuk membuka episode perdana, kita mulai dengan isu yang marak banget nih dibicarakan di sosial media beberapa minggu atau satu bulan terakhir ini, yaitu pertambangan nikel di Raja Ampat. Banyak banget ya pro kontranya pastinya. Raja Ampat kan dikenal tuh sebagai surga dunia, pusat ekowisata bahari dengan terumbu karang paling indah. Tapi kini ada rencana besar, yaitu menambang nikel untuk mendukung industri baterai listrik. Apakah ini peluang emas untuk Indonesia, ataukah akan menjadi ancaman besar? Bersama saya sudah hadir 6 narasumber, yaitu ada Mas Reynaldi Kainde, Mbak Oktaviani Ayu, dan Mbak Predina Bastian, selaku pengamat industri. Kemudian ada juga Mbak Putih Ainaya, Mbak Prismeida Putri, dan Mbak Rahel Florencia selaku aktivis lingkungan. Saya mau mulai nih dari Mas Reynaldi Kainde. Mengapa sih nikel di Raja Ampat dianggap penting untuk Indonesia? Masih mute, Mas. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Ah, Mengapa nikel itu penting di Indonesia? Tentu saja itu karena kita sedang ada di era yang menuju energi hijau ini. Dan nikel itu adalah bahan utama baterai listrik. Seperti yang kita ketahui, sekarang sudah banyak mobil listrik yang menggunakan baterai listrik. Dan Indonesia punya cadangan terbesar di dunia. Lebih khususnya di Raja Ampat yang adalah termasuk wilayah yang paling potensial. Jadi kalau dikelola dengan baik, nikel di Raja Ampat itu bisa membawa devisa bagi Indonesia, membawa lapangan kerja yang lebih besar dan kesempatan pembangunan yang lebih lebar lagi. Saya kira begitu. Baik-baik. Kalau dari Mbak Putih nih, dari segi lingkungannya gimana nih, Mbak? Baik, Mbak Nurul. Bisa kita lihat sama-sama Mas Reynaldi ini visioner sekali ya. Maksudnya saya juga bisa paham sih latar belakang di balik statement Mas Reynaldi. Tapi teman-teman semua kita juga jangan lupa, Raja Ampat ini bukan sekadar tanah kaya mineral. Raja Ampat ini kawasan konservasi dunia loh. Jadi menambang di sini sama saja dengan menggadaikan ekosistem laut dan darat yang tidak bisa tergantikan. Begitu Mbak, kalau menurut saya. Wah, menarik banget nih perspektif dari Mas Renaldi dan Mbak Putih. Tapi sebenarnya apa sih yang lebih penting? Pertumbuhan ekonomi atau kelestarian ekologi? Coba kita beralih ke Mbak Oktaviani. Coba Mbak, pendapatnya. Terima kasih Mbak Nurul. Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tidak bisa kita tunda-tunda. Masyarakat butuh kerja, daerah butuh PAD. Nah, dengan adanya investasi tambang ini, masyarakat bisa dapat akses jalan yang lebih bagus, listrik bisa masuk ke desa-desa, sekolah lebih layak, bahkan rumah sakit bisa dibangun. Itu termasuk kebutuhan mendasar yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi investasi ini bukan cuma untuk perusahaan, tapi juga bisa menjadi jalan daerah itu untuk ikut maju. Dari saya itu aja, Mbak. Terima kasih. Oh, baik-baik. Kalau dari perspektifnya Mbak Prismeida, gimana Mbak? Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Nurul. Memang benar untuk membangun suatu negeri dibutuhkan investasi. Namun investasi tersebut tidak harus melulu dari tambang, apalagi yang ditambang ini yang kita tahu merupakan destinasi indah yang digunakan untuk membuat devisa negara kita juga banyak. Yang dimana kita tahu bahwa Raja Ampat menghasilkan miliaran rupiah dari wisata setiap tahun. Jauh lebih berkelanjutan dibandingkan tambang. Kalau lingkungan rusak, pariwisata mati, dan tambang bisa saja habis kapanpun jika diambil terus-menerus. Yang ada kita hanya menyisakan lubang, lubang yang sangat besar yang susah untuk diperbaiki. Raja Ampat jika ditambang terus-menerus, bukan hanya tanah yang rusak, namun mengancam seluruh sistem ekologi laut dan daratnya, yang jadi identitas dan sumber kehidupan masyarakat setempat.
Jangan sampai lingkungan indah ini rusak akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Wah, baik, baik, baik. Tadi kan Mbak Prismede ini udah menyinggung sedikit ya soal masyarakat setempat. Lalu bagaimana sih sebenarnya dampaknya bagi masyarakat adat Papua itu sendiri? Mungkin ada tanggapan dari Mbak Predina? Silahkan Mbak. Baik, Mbak Nurul. Jadi tanggapan saya tentang nikel ini, jadi kan tentang penambangan nikel ini banyak diprotes oleh masyarakat karena mereka khawatir akan rusaknya lingkungan sekitar dan juga hilangnya identitas budaya. Tetapi sebenarnya pertambangan nikel ini sendiri kalau dikelola dengan baik, justru bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kehadiran dari perusahaan tambang yang taat aturan dan berpihak pada masyarakat lokal ini justru bisa membuka jalan perubahan. Perusahaan bisa merekrut tenaga kerja lokal, memberikan pelatihan keterampilan kerja, bahkan mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan di sekitar lokasi tambang. Atau bahkan mungkin membangun infrastruktur yang sebelumnya tidak terjangkau seperti membangun jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga akses internet. Itu dari saya, Mbak Nurul. Oh, keren banget. Kalau dari Mbak Rahel, ada tanggapan nggak dari sisi lingkungannya? Menurut saya Silakan justru Mbak. kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, Kak. Di beberapa tempat seperti di Papua dan di daerah lainnya, justru menunjukkan bahwa masyarakat adat itu justru tersisih. Mereka kehilangan tanah ulayat, laut mereka rusak, dan mereka terpaksa menjadi penonton. Bagi saya itu, untuk orang Papua, tanah itu identitas mereka, bukan sekedar untuk aset ekonomi saja. Sekian, Kak. Oh ya, baik, baik, baik. Menarik banget ya. Tadi kan kita udah nih dari perspektifnya gimana soal masyarakat adat. Nah, sekarang kita bicara soal skala global nih. Kalau misalnya Indonesia kan ini goalsnya ingin menjadi raja nikel dunia ya, dengan segala nikel yang ada di Papua ini. Bagaimana sih dampaknya ke citra kita? Mungkin Ibu Oktaviani bisa memberikan insight-nya. Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi begini teman-teman. Coba kita bayangkan, semisal Indonesia bisa jadi pemasok utama nikel di dunia. Kita akan dihormati sebagai pemain penting dalam transisi energi global. Raja Ampat bisa jadi salah satu bagian dari cerita kebangkitan Indonesia. Jadi bukan cuma indah buat wisata, tapi juga bisa berkontribusi ke energi masa depan. Kalau dikelola dengan bijak, kita bisa dapat dua-duanya. Alam tetap terjaga, ekonomi juga naik kelas. Gitu, Mbak. Oh, oke. Kalau dari Bu Prismeida, terkait ini ada yang bisa ditambahkan? Oke, menanggapi dari Mbak Oktavia ya. Betul, atas dasar itu memang saya setuju, tapi yang perlu kita ingat bahwa dunia juga peduli lingkungan. Raja Ampat adalah ikon ekowisata internasional. Kalau kita rusak, demi tambang, citra kita itu jatuh. Dunia akan bilang Indonesia munafik, mengaku hijau tapi merusak surga laut sendiri. Ambisi menjadikan Raja Ampat sebagai pusat tambang nikel dunia ibarat pedang bermata dua. Keuntungan jangka pendek memang betul devisa, bahan baku, industri baterai, posisi kita pun dianggap strategis di lingkungan global. Namun yang perlu kita ingat, kerugian jangka panjang, ekologi rusak permanen, masyarakat adat menderita, citra internasional tercoreng, dan yang paling penting, pariwisata Raja Ampat akan hancur. Wah, panas banget ya diskusi kita hari ini. Dari tadi kan kita pro kontra terus nih. Apakah mungkin ada kompromi? Misalnya tambang tetap ada, tapi juga ramah lingkungan. Ibu Predina, mungkin ada yang bisa ditanggapi? Jadi sekarang ini kan kita hidup di era teknologi modern. Jadi teknologi pertambangan yang ramah lingkungan, sistem reklamasi pasca tambang, audit lingkungan berkala hingga program CSR itu bukan lagi konsep, tapi standar yang harus dan wajib dijalankan oleh perusahaan. Dengan tata ruang dan regulasi yang ketat, penambangan bisa dilakukan di area tertentu tanpa mengganggu kawasan pariwisata dan ekologis utama di Raja Ampat. Jadi dengan pengelolaan yang baik, pendapatan dari tambang justru bisa memperkuat sektor pariwisata.
Menarik banget ya. Kalau dari Ibu Mbak Rahel ada yang mau ditambahkan? Saya pikir untuk bisa membangun tambang yang benar-benar ramah lingkungan, pada akhirnya hanya mimpi indah di atas kertas saja, Kak. Karena realita di lapangan justru menunjukkan bahwa setiap kegiatan tambang selalu meninggalkan jejak yang sulit dipulihkan. Contohnya, air asam tambang, longsor, sedimentasi laut, semuanya itu menghancurkan. Solusi terbaik ya tidak ada tambang di Raja Ampat. Potensi sejatinya Raja Ampat itu ada pada pariwisata berkelanjutan dan konservasi, bukan pada eksploitasi sumber daya alam. Wah, ternyata sulit banget ya, nggak ada kompromi dari aktivis lingkungan maupun pengamat industri. Keduanya tetap teguh pada pendiriannya. Baiklah, sebelum saya tutup, saya mau minta nih dari perwakilan dari narasumber pengamat industri dan aktivis lingkungan untuk menyampaikan pesan singkatnya. Mungkin boleh diwakili sama Pak Renaldi dan Mbak Putih, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Untuk closing statement dari saya, ya sudah panjang lebar kita membahas tentang ini dan konklusinya itu bahwa saya percaya dengan tata kelola yang baik, nikel di Indonesia ini bisa jadi berkah, pasti bisa. Jadi jangan biarkan peluang emas ini hilang begitu saja. Sekian dari saya. Baik, Mbak Nurul, kalau dari saya pribadi, bukan bermaksud tidak open-minded atau tidak bisa membaca peluang emas, tapi nggak ada salahnya juga untuk kita taking precaution. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, saya percayanya masa depan Raja Ampat itu ada di lautnya, bukan di dalam tanahnya. Jadi mari kita jaga warisan dunia ini untuk anak cucu kita kelak. Terima kasih. Oh, keren banget. Diskusi yang sangat insightful dari pengamat industri dan aktivis lingkungan. Satu sisi ada harapan ekonomi, di sisi lain ada ancaman ekologi. Akhirnya pilihan tetap ada di tangan kita semua. Apakah kamu mau memilih tambang atau kelestarian ekologi? Komen dong di bawah. Terima kasih untuk narasumber saya, Mas Renaldi Kainde, Mbak Oktaviani Ayu, Mbak Predina Bastian, Mbak Putih Ainaya, Mbak Presmedia Putri, dan Mbak Rahel Florencia. Serta terima kasih juga untuk para pendengar. Jangan lupa follow Besti Besti Talk untuk episode-episode berikutnya. Bye-bye.